Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah biquwatillah wa binasrillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wallahu ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Kamis pagi Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Yayasan Rumah Quran Semarang. Ya alhamdulillah pagi hari ini tetap istiqomah, tetap rutin kita menjalankan aktivitas belajar dan mengajar. Yang majelis ini disifati oleh baginda Rasulullah SAW. Ini bukan sifat yang sembarangan, tapi luar biasa. Dan ini ada di majelis kita. Kata Nabi itu khairukum, sebaik-baik kalian. Jadi bukan sekedar baik, tapi sebaik-baik kalian. Artinya memang ini sudah proses irikan yang luar biasa lembutnya. Sebaik-baik kalian, apa itu? Ada dua item di sini. Man ta'allamal Qur'an, yang kedua wa'allama. Yang pertama orang yang mau belajar Quran. Jadi belajar dalam semua tahapan ilmunya. Termasuk kita belajar pagi ini itu belajar tentang tadabbur, tentang isi dan makna Al-Quran. Yang kedua wa'allama, yang ketika kita tahu kemudian kita mengajar. Dan di forum ini ada dua-duanya. Ada yang belajar, ada yang mengajar. Kita sama-sama belajar mengkaji ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita hadir di sini saja itu sudah dikasih stempel khairukum, sebaik-baik kalian. Makanya kita patut disyukuri, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi pun matur kali Mbah Kun, ini mungkin saya prolognya saja. Nanti banyak diskusi, banyak dialog khususnya berkaitan dengan bagaimana Quran itu menjadi way of life kita. Quran itu bisa membumi, Quran itu menjadi barometer di dalam semua ukuran kehidupan kita. Makanya kita punya yayasan itu Yayasan Rumah Quran Semarang. Artinya apa? Kita punya visi yang luar biasa, jadi membumikan Al-Quran. Yayasan ini pengen Quran itu menjadi tolak ukur, menjadi barometer ukuran dari kehidupan kita, mulai dari bangun tidur sampai menjelang tidur. Bahkan tidur itu sendiri pun harusnya memang dipandu Quran. Nah, ini filosofi dan visi misi kita dalam membangun serta visi misi kita di dalam kita belajar dan mengajar seperti pagi hari ini. Karena memang pilihannya terhadap Al-Quran itu cuma 3. Kata Quran itu waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Ini yang pertama, ini minimal, Mbak. Jadi orang yang tidak berhukum dengan hukum Quran minimalnya itu fasik. Fasik itu apa? Imannya rusak. Imannya mulai terkotori. Imannya mulai goyah itu, campur baur. Ini namanya fasik. Kalau kita hidup tidak berlandasan Quran, maka hidup kita itu akan menjadi fasik. Atau separuh Quran, separuh misalnya bikin sendiri dan sebagainya. Yang tengah-tengah, wa man lam yakum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun.
Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukumnya Allah itu dia zalim. Zalim itu menganiaya diri kita sendiri. Lah bagaimana nggak menganiaya wong? Orang yang tidak berhukum dengan hukumnya Quran itu kan pasti menyimpang, pasti akan serong kanan, serong kiri. Bahasanya Mbah Kun itu dulu wal-wal kedual. Jadi begitu. Dan puncaknya kata Quran, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Orang yang tidak berhukum dengan hukumnya Allah, maka dia kafir, tertutup dari Allah Subhanahu wa taala, tertutup dari Rahman Rahimnya Allah. Nah, ini sebagai prolog kita untuk kajian pagi hari ini. Makanya di dalam ayat yang lain itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan mendahului Allah. Kalau kita lihat tekstual ayatnya, kayaknya nggak mungkin kita mendahului Allah. Makanya di dalam memahami ayat ini atau dalam ayat apapun itu butuh tafsir. Yang dimaksud la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih, janganlah kita mendahului Allah, mendahului Rasulullah. Itu yang dimaksud, seperti misalnya yang diterangkan oleh Al-Imam Ad-Dhahhak dalam kitab tafsirnya adalah jangan kalian berhukum kecuali dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita dalam kehidupan ini berhukum dengan hukum selain Allah, itu berarti kita sedang melampaui, sedang mendahului Allah, sedang mendahului Rasulullah SAW. Ini karena apa? Karena kebenaran dari hukum-hukum Allah itu sifatnya mutlak. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Mulk. Sudah sampai kepada ayat yang ke-25 ini. 25, 26. Untuk ayat yang ke-25 ini ada munasabahnya dengan yang kemarin, ayat yang kemarin. Jadi orang-orang kafir yang didakwai oleh baginda Rasulullah SAW itu senantiasa nggak percaya terhadap alam ba'as, alam di mana akan dibangkitkan kembali kepada Allah, akan dibangkitkan kemudian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka itu mengatakan wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kalimatnya menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu bentuknya sekarang dan yang akan datang. Artinya apa? Wa yaquluna, dan mereka itu mengatakan dan terus menerus akan mengatakan. Dan faktanya sampai sekarang pun banyak masih yang mempertanyakan tentang al-wa'du, janji Allah, yaitu manusia itu dijanjikan nanti akan dibangkitkan kembali oleh Allah, dijanjikan nanti akan ada surga dan neraka. Ini janji. Dan mereka masih banyak yang tidak percaya terhadap janji Allah. Makanya dipertanyakan terus. Seperti misalnya orang-orang ateis itu kan mempertanyakan terus. Kenapa orang setelah mati kok dibangkitkan lagi? Apa mungkin? Mungkin? Karena apa? Logika mereka kan sangat pendek sekali. Logika manusia itu kalau tidak dibimbing dengan wahyu itu, ya gambarannya apa ya? Kalau kita sudah mati, kemudian jasad sudah menyatu bahkan menjadi tanah, kemudian tulang belulang pun sudah rusak, dia mau dibangkitkan lagi. Ini kalau nggak dibimbing wahyu, manusia nggak terjangkau akal.
sangat tidak menjangkau hal tersebut. Padahal apa? Allah sudah menyampaikan untuk kita berpikir bahwa Allah itu mudah saja menciptakan yang sudah pernah ada, karena dulu menciptakan yang dari tidak ada saja bisa, apalagi menciptakan kembali reborn. Jadi yang sudah ada kemudian diadakan lagi, itu pasti lebih mudah sekali bagi Allah. Nah ini tentu logika berpikirnya Quran itu menjelaskannya. Jadi Allah menciptakan dari yang tidak ada saja bisa dan mudah, apalagi yang sudah pernah ada. Makanya ini menjadi logika berpikirnya Quran. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, mata, kapan? Hadzal wa'du, hadza, inilah al-wa'du, janji. Janji tentang tadi adanya siksanya Allah Subhanahu wa taala, adanya nikmat dan azab kubur, adanya dibangkitkan. Kapan? Mereka bertanya-tanya. Karena sejak didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang namanya orang kafir mau disiksa itu kan di dunia ini belum ada. Karena memang di zaman Rasulullah, kemudian di umatnya Rasulullah SAW itu adanya ujian. Selagi hidup ini masih ada nama Rasulullah SAW, dalam Quran disebutkan, jika kamu masih berada di tengah-tengah umat, maka Allah tidak akan pernah mengazabmu. Jika Rasulullah atau nama Rasulullah masih disebut, maka tidak akan pernah azab itu turun kepada kita. Yang ada itu adalah ujian bagaimana supaya kita ini naik level dan tingkat keimanan. Jadi ini terus-menerus dipertanyakan, wa yaquluna, dan mereka berkata, dan akan terus-menerus berkata, akan terus-menerus menanyakan, mata hadzal wa'du, kapan janji ini akan datang? In kuntum shodiqin, jika kalian semua termasuk orang yang benar, kata mereka. Jika engkau Muhammad dan pengikutnya orang yang benar, lalu kapan ini bahwa nanti akan ada kiamat, akan ada pembalasan apa? Nah, ini satu bentuk pertanyaan-pertanyaan yang seringkali membuat logika kita kadang-kadang juga ikut berpikir. Apalagi kita di zaman kita, kalau melihat medsos itu luar biasa. Orang-orang ateis pun itu punya logika yang luar biasa masuk akal kalau kita tidak punya basic akidah yang jelas. Makanya bisa-bisa kita takutan. Misalnya Karl Marx mengatakan Tuhan telah mati dan sebagainya. Dan juga logika orang ateis yang di medsos itu luar biasa. Jadi kalau kita tidak punya basic keilmuan, basic pemahaman akidah yang kuat, bisa-bisa kita takutan pola dan cara pikir mereka. Karena ini ditanyakan kepada baginda Rasulullah SAW, maka Allah memberikan jawaban kepada Rasulullah SAW. Kata Allah, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Qul innamal ilmu indallah." Katakan wahai Muhammad kepada siapapun yang bertanya terhadap janjinya Allah, terhadap adanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada mereka. Dan ini pun menjadi jawaban kita. Jawaban atas logika-logika berpikir mereka, atas ucapan-ucapan mereka, pertanyaan-pertanyaan mereka. Kita bisa menjawab dengan kalimat kelihatannya sih bahasanya seperti klise, bahasanya seperti politis. Jadi tidak langsung menunjuk, tapi Allah sengaja karena memang antara yang namanya al-qiyamah atau al-qari'ah atau yaumul akhir itu betul-betul hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sendiri pun tidak pernah diberitahukan oleh Allah kapan.
Bahkan Allah sendiri pun itu dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, saya hampir-hampir melupakan atau hampir-hampir tidak terlalu mengingat tentang kapan hari kiamat itu akan kami adakan. Saking rahasianya. Makanya kata Allah, "Qul katakan wahai Muhammad, innamal ilmu indallah." Innama sesungguhnya al-wa'id yang dijanjikan oleh Allah, yaitu adanya hari kiamat, adanya dibangkitkan kembali oleh Allah, adanya surga dan neraka, adalah semuanya itu al-ilmu, pengetahuan indallah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya ini adalah satu keimanan yang mutlak. Meskipun kalau bahasanya manusia, ini mungkin bahasa klise saja. Istilahnya kalau bahasa, ya boleh dikatakan bahasa ngeles. Kalau bukan misalnya kita ditanya nggak tahu, terserah Allah, itu kan sepertinya bahasa ngeles, bahasa klise, bahasa politis saja. Tetapi sebetulnya ini justru nilai akidahnya itu di sini, nilai tauhidnya itu di sini, bahwasanya memang betul-betul janjinya Allah ya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak bisa ngarang-ngarang seperti misalnya beberapa tahun yang kemarin itu kan ada isu-isu tahun 2000 kiamat, tahun 2012 kiamat, sampai kikir dengan berlandaskan hanya tulisan-tulisan dunia orang Maya itu namanya suku Maya yang punya catatan yang mengatakan bahwa tahun sekian itu akan kiamat dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian kita punya jawaban yang jawabannya itu langsung diajarkan oleh Allah, "Qul katakan wahai Muhammad." Dan ini harus menjadi jawaban kita tentang kapan kiamat dan bagaimana kiamat, kemudian kapan dibangkitkan lagi, adalah al-ilmu indallah. Ini adalah ilmu pengetahuan indallah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena ini memang puncak daripada keimanan, nggak bisa kemudian kita ngotak-atik lagi. Kapan kiamat? Kemudian ngancer-ngancer, oh kiamat itu tahun sekian, oh kiamat ini tahun sekian, nggak bisa. Karena betul-betul ini sudah dipatenkan oleh Allah. Kamu memang nggak punya pengetahuan sama sekali. Al-ilmu indallah. Ini sudah harga mati, sudah keyakinan yang pokok yang nggak bisa dirubah-rubah. Hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berkhutbah, ini lagi khutbah itu kan biasanya khusyuk. Khutbah itu biasanya nggak ada tanya jawab, nggak ada pertanyaan. Ini ada orang Badui itu tunjuk jari, ya namanya Badui orang bodoh. Tapi berkat orang bodoh itu jadi tambah ilmu, jadi ada ilmu. Jadi kadang-kadang orang bodoh itu berkait karena bodoh itu ya nggak punya etika, nggak punya adab, selonang-selonong, ditanya juga sembarang. Lah Nabi lagi khutbah itu disomasi. Ditanya, wahai Rasulullah, engkau menjelaskan tentang masalah kiamat, tapi kok nggak ada tanggalnya, nggak disebutkan kapan waktunya. Nabi pertama karena pertanyaannya konyol yang nggak jawab sampai 3 kali. Sampai 3 kali baru Nabi tanya. Berkaitan dengan kiamat, lalu apa yang sudah kamu persiapkan? Kamu tanya masalah kiamat kapan, persiapanmu apa katanya? Bekalmu apa katanya? Nah, ini yang asalnya para hadirin sahabat-sahabat yang besar-besar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Abu Bakar itu, apalagi Umar itu sudah dongkol banget. Ada Nabi khutbah disomasi. Ini kan pasti nggak punya etika dan marah para sahabat. Tapi Nabi itu kemudian meredakan.
Nah, dijawab oleh sahabat tadi, wahai Rasulullah, saya belum punya bekal apa-apa kecuali bekal kecintaan kepada engkau wahai Rasulullah SAW. Maka kemudian Nabi itu bersabda, kamu itu akan dikumpulkan ma'aman ahbabta, bersama dengan orang yang dicintai. Nah, sahabat yang tadi itu sudah mau ngamuk itu dengar hadis ini itu gembira sekali. Karena apa? Ada tiket yang murah masuk surga itu cukup dengan mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini masyhur sekali. Hadis ini masyhur sekali. Jadi nahnu ma'aman ahbabta. Kalian akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai. Ini andai kata Arab Badui ini nggak nanya, ini nggak ada hadis ini, nggak keluar statement Rasulullah tentang hadis ini bahwa kita akan dikumpulkan bersama-sama orang yang dicintai. Maka mendengar hadis ini, para sahabat-sahabat yang tadinya sudah dongkol mangkal ini senangnya luar biasa, karena ada statement Rasulullah, dan kalau statement Rasulullah pasti benar, pasti benar. Makanya para sahabat-sahabat itu senang sekali. Ini berkahnya orang yang bodoh, berkahnya orang yang nggak tahu, selonang-selonong, nggak tahu adab, ya diantara berkahnya seperti itu. Dan memang Allah itu kadang-kadang ya ngasih lelucon kepada kita. Kita kadang dapat ilmu justru dari orang yang tidak tahu, dari orang yang utun, dari orang yang bodoh, orang jengkeli. Itu justru kita didatangkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu betul-betul luar biasa, ngasih ilmu, ngasih satu kebaikan saja kadang-kadang dari sesuatu yang tidak baik. Misalnya kita Islam nyebar di Indonesia itu ya berkahnya ketidakbaikan, ketidakharmonisan dulu antara sahabat Ali karamallahu wajhah dengan Muawiyah. Jadi kalau dulu Muawiyah dan sahabat Ali itu nggak bentrok, mungkin Islam nyebarnya ke Indonesia sampai ke Cina itu lama. Karena apa? Orang itu sudah enak di sana, di daerah Jazirah Arab, di Mekah, di Medina. Dan kalau mau pindah itu rasanya ya udah sudah nikmat, sudah nyaman. Tapi berkahnya tukaran, bentrok itu banyak orang-orang zuriyahnya Rasulullah SAW, pengikut sahabat Ali itu kemudian eksodus. Ya eksodus ke Yaman, ada eksodus yang ke India. Dari India kemudian yang Gujarat itu, kemudian ada yang ke Samudra Pasai di Aceh, bahkan ada yang ke Cina, Guangzhou. Sampai ada beberapa sahabat yang meninggalnya di Guangzhou situ. Itu berkahnya apa? Berkahnya tukaran. Jadi tukaran, bentrok itu ya caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengelola bumi. Coba kalau nggak bentrok, ya sudah nyaman-nyaman saja di sana. Islam mungkin ya berkutat di Jazirah Arab. Dan ini banyak sekali hal-hal yang kadang pengajian guru-guru bentrok, sana bikin pengajian lagi, sana bikin kan begitu. Jadi bentrok itu ya caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengelola dunia ini. Coba kalau nggak bentrok kan ya itu aja, stagnan. Tapi bentrok kemudian pecah mana-mana. Pecahnya orang baik ya pasti akan memunculkan kebaikan. Jadi kalau kita itu misalnya ada konflik ya udah kita maknai ini caranya Allah, biasa saja, nggak usah dilebih-lebih. Wong kita punya sumur yang airnya bersih aja, itu pasti dekat sumur, dekat sumber air pasti ada pecerahan. Ini apa benar? Pasti ada pecerahan. Pecerahan bersih apa kotor? Kotor. Tapi justru di pecerahan itu tumbuh yang namanya serai, tumbuh macam-macam. Serai itu baunya wangi apa? Pasti harum. Padahal itu serapannya adalah serapan dari pecerahan, dari bau yang tidak enak. Ini cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita di dalam mengelola dunia ini ya seperti itu. Caranya Allah luar biasa. Kadang-kadang dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang menurut kita itu tidak.
Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sudah menjadi akidah kita. Ketika ditanya kapan kiamat, kapan janji Allah, maka jawablah innamal ilmu indallah. Itu adalah rahasia mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sampaikan, ini yang menjadi haknya Rasulullah SAW. Kalau ini haknya Allah. Haknya Rasulullah yang dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innama ana nazirun mubin. Wa innama, dan sesungguhnya inna, kami, kata Rasulullah, nadhirun, hanya seorang pemberi peringatan, pemberi tanda-tanda. Saya ini diutus oleh Allah bukan untuk menjelaskan atau memberikan tanggal pada hari kiamat, tetapi saya ini diutus oleh Allah adalah nazirun. Ini adalah haknya Rasulullah yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nazir, bukan sebagai pemberi hidayah. Meskipun Nabi diberikan hak pemberi peringatan, hak diberikan diberikan hak pemberi pengajaran, tetapi Nabi pun tidak diberikan hak hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun Nabi itu ngajar, Nabi itu menjelaskan, Nabi itu ngajari, tapi hak hidayah tetap prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Nabi itu dapat hak untuk memberikan hidayah, enak banget. Mungkin saudara-saudaranya, termasuk paman yang paling berjasa yaitu Abu Thalib, itu kasih hidayah dulu, karena saking berjasanya kepada Rasulullah. Tapi karena ini bukan hak, bukan wewenangnya Rasulullah cuman hanya pemberi peringatan. Mubinun, nah ini yang disifati. Sifatnya nazir adalah mubinun, yang sangat jelas, nyata, cetha welo-welo, bahwa Nabi itu seorang yang pendakwah, seorang yang mengajak, seorang yang memberikan peringatan. Kenapa Nabi itu disifati sebagai nazirun mubin, pemberi peringatan yang sangat jelas? Karena Nabi diberikan piranti oleh Allah sesuatu yang amat sangat jelas, cetha welo-welo, yaitu Al-Qur'anul. Jadi nazir saja nggak cukup, tetapi harus ada mubin yang sangat jelas. Dan Quran ini melengkapi dan menjadikan Rasulullah sebagai nazirun mubin. Makanya Nabi itu disifati sebagai khuluquhu wa af'aluhul Quran. Akhlak dan perilakunya itu ya Quran. Ketika Nabi itu makan, ya berarti makannya Rasulullah itulah ajaran Quran. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berperang melawan musuh, menjaga eksistensi diri dan jaga keimanan, itu juga berarti sedang mengamalkan Quran. Nabi ketika berumah tangga itu juga implementasi dari Quran. Nabi ketika misalnya tidur, maka tidurnya Nabi pun implementasi dari Quran. Karena Allah sampaikan bahwasanya saya menciptakan malam dan siang. Malam untuk istirahat, kata Allah, siang untuk bekerja. Artinya apa? Ketika Nabi itu sedang istirahat, berarti dia sedang mengamalkan amalan-amalan yang diajarkan oleh Al-Quran. Dan juklak dan juknisnya Quran itu ya ada dalam perilaku baginda Rasulullah SAW. Maka kalau kita mau mengikuti Quran, itu babuhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pintunya itu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa lewat kemudian saya kembali ke Quran saja. Enggak usah ke sunnah-sunnah misalnya. Kan dulu ada yang dikenal dengan ingkaru sunnah. Jadi kelihatannya hebat. Saya hanya mau ngikuti Quran, nggak perlu sunnah-sunnah. Karena dianggapnya sunnah itu kan perilakunya Nabi. Nabi kan sama dengan kita.
manusia biasa. Jadi ngapain harus ngikut Nabi? Kalau sudah ngikut Quran ya sudah kita bisa. Ini berarti keliru. Karena apa? Karena justru dengan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juknisnya justru tertata, justru menjadi jelas. Kalau kita mengikuti Quran dengan tanpa juknis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa-bisa malah mengikuti hawa nafsunya di dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi makanya kenapa kita harus yang ikut Quran, yang ikut sunnah, karena sunnah itu justru menjadi juknisnya kita di dalam mengikuti Al-Quranul Karim. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin itu yang sebagai prolog kami panjang Mbak Gun. Iya, monggo Mbak Gun mungkin bisa menambahkan. Tadi Pak Fatul menyampaikan fasik. Saya ingin memantapkan, kita pernah membaca buku hikam tasawuf yang mengatakan bahwa orang yang fasik itu adalah orang yang beriman kepada Allah, akan tetapi melanggar perintah Allah dan tidak melaksanakan perintah Allah serta tidak meninggalkan larangan Allah. Itu orang yang fasik. Kemudian ke orang kafir itu adalah orang yang menentang perintah Allah. Jadi orang fasik itu adalah melanggar perintah Allah. Orang yang kafir itu adalah menentang, menolak perintah Allah. Sementara kita ini Muslim yang mukmin adalah orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah, mau menerima, mau melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Lalu di dalam buku itu juga dikatakan bahwa bersyariat tanpa hakikat itu fasik. Hakikat tanpa syariat itu sindik. Artinya apa? Jadi tadi fasik itu adalah melanggar perintah Allah, sementara sindik itu adalah orang yang mengutamakan hakikat, mengabaikan syariat, mengutamakan batin dan mengabaikan, menafikan yang zahir. Itu adalah orang sindik. Jadi orang kebatinan itu hanya semuanya di batin. Mau makan di batin, ya, mau belajar di batin, baca Al-Quran ya di batin. Itulah ciri-ciri orang kebatinan. Jadi hanya menunjukkan yang batin, mengabaikan yang zahir. Lalu menurut saya, ibu-ibu, hari ini adalah tanggal 21 April, hari kelahiran ibu kita Kartini, yang oleh ketetapan Presiden Soekarno waktu itu nomor 108 tahun 1964, ibu kita Kartini dianggap sebagai pahlawan nasional, pahlawan perintis kemerdekaan, pahlawan emansipasi, menuntut hak yang sama antara wanita dengan pria, antara perempuan dan laki-laki. Itu sehingga akhirnya sekarang ini banyak profesor, doktor wanita. Dulu tabu, wanita apa tugasku? Ngulek sambel, tok, itik. Waktunya nikah dinikahkan, selesai sudah. Kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, ibu kita Kartini, karena dengan perjuangan ibu Kartini kita sejajar setara dengan kaum laki-laki. Tidak ada bedanya. Ada yang jadi menteri, ada yang jadi presiden, ada yang menjadi pejabat tinggi. Tapi kalau sudah menjadi pejabat tinggi, non sewu, jangan sampai tadi saya matur dengan Pak Jenderal ini, bahwa ada dirjen, yaitu jenderal karirnya dari puluhan tahun, kok akhirnya apa? Indonesia itu negara penghasil kopra, penghasil kelapa sawit. Lah kok bisanya yang namanya minyak goreng kok langka? Aneh ini ajaib ini. Dan karena dia menjadi pelacur, menjual dirinya dengan harga yang rendah, murah, hina, mestinya dia mulia, dirjen kok. Nah lalu akhirnya saya baca Quran beberapa sini dijerat hukuman mati, syukur alhamdulillah.
Mudah-mudahan nanti dilaksanakan. Jangan sila kedua demi beri kehewanan yang tidak adil dan biadab. Non sewu. Itu penyimpangan dari sila kedua. Keadilan sosial bawah, kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan biadab, itu biadab. Ya, itu. Maka saudara selamat merayakan Hari Kartini. Ibu kita Kartini, kemudian baik Bu Gus Dur Hasyim Asy'ari mendiri NU tahun 26, dan juga siapa? Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah tahun 12. Itu adalah murid-muridnya Kiai Soleh Darat yang sekarang makamnya sedang dibuka, jalannya diperlebar oleh Wali Kota Semarang. Sehingga nanti kalau ada orang yang datang nanti itu masih ramai, beludak. Jika akhirnya karena itu Kiai Haji yang karismatik, maka orang pengen ziarah ke beliau. Nah itu berasal dari ayat suci Al-Quran yang mengatakan minal dzulumati inal nuri, dari kegelapan ke terang benderang. Bukunya Ibu kita Kartini, surat-suratnya kepada Nyonya Abedanon itu dihimpun, dikodifikasi, lalu diberi judul yaitu Dur Destinit Totlich, bahasa Belanda. Dur Destinit Totlich, dari gelap ke terang benderang, habis gelap terbitlah terang. Itu maksudnya itu. Dan Ibu kita Kartini itu adalah pahlawan nasional, dia seorang muslimat, Bu. Dasar dilakukan dia nasionalis dan religius. Dan beliau adalah adiknya Dr. Raden Mas Sastro Kartono. Dia bukan dokter, bisa mengobati jarak jauh di Bandung itu dengan air bening, air putih. Kalau air putih itu namanya susu. Air putih itu susu, Bu. Tapi air bening itulah air yang bening, itu bukan yang belum dimasak. Itu sehingga akhirnya kita dari ragu-ragu Ibu kita Kartini adalah nasionalis sejati, religius, muslimat, dan bukan yang lain. Lalu selanjutnya, mumpung ini adalah Hari Kartini, saya ingin menyampaikan yaitu tentang ibu-ibu, yaitu penjenengan sudah kenal belum, yaitu seorang sufi wanita, sufi perempuan, yaitu Arif Billah, ahli sufi, ahli tasawuf, pakar tasawuf, yang bernama Robiah Al-Adawiyah. Pada suatu ketika beliau berlari-lari dari rumah menuju ke pasar, membawa sebilah obor di tangan kanan dan tangan kiri seember air. Lalu ditanya orang-orang itu, "Wahai Robiah, kenapa kamu lari-lari? Ngapain kamu lari-lari itu?" Dengan membawa obor dan air satu ember. Saya ingin dengan obor ini aku ingin membakar surga. Dengan air ini aku ingin membasmi neraka. Mengapa? Karena aku ingin orang-orang itu menyembah Allah bukan karena takut neraka dan bukan mendambakan surga, tapi benar-benar karena kecintaan kepada Allah, karena cinta kepada Allah, karena mahabbah kepada Allah, syauq kepada Allah. Kalau syauq itu apa, Bu? Syauq itu adalah rindu. Bahasa Belandanya hemwi. Cara Jogjanya itu adalah kapang. Kapang, kangen itu. Lalu akhirnya beliau mengatakan bahwa hanya dengan cinta maka ibadah akan lebih mudah, dengan kepatuhan menjadi kerinduan, dengan ketaatan menjadi dengan kepatuhan menjadi dambaan. Kita mendambakan. Maka
ada 3 tingkatan manusia. Kelas yang tertinggi itu adalah kelasnya Anbiya wal Mursalin, para nabi, para rasul. Beliau itu beribadah tidak mengharapkan surga, akan tetapi hanya mengharapkan ingin menggapai keridhaan Allah, yaitu mengharapkan ridha Allah dan rahmat Allah. Itu kelasnya nabi dan rasul. Kelas yang di bawahnya ini yang dinamakan orang beribadah hanya mengharapkan yaitu surga, masih takut neraka. Ini yang diberantas oleh Rabbil Alamin. Yang ketiga di kelas awam, orang beriman takwa pada Allah, tetapi mas beribadah karena mengharapkan sukses dunia, sukses bisnisnya, jabatannya meningkat, jadi dirjen, jadi grajen, jadi jenjen tadi, sehingga akhirnya kita mengharapkan ridho. Jadi yang kelas rendah itu adalah sukses dunia, yang kelas atasnya itu mengharapkan surganya Allah, dapatkan pahala, upahnya Allah. Kemudian yang pertama adalah tidak mengharapkan surga, tidak takut neraka, tetapi hanya mengharapkan ridho. Ngaten Ustaz, terima kasih untuk matur suwun. Terima kasih atas tambahannya beliau Bapak Dr. Kunaryo. Alhamdulillah. Kita alhamdulillah ini kalau ada beliau itu tambahan ilmunya akan semakin melengkapi kita. Karena apa? Karena memang tadi disampaikan oleh beliau baginda Rasulullah SAW itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi mencari ilmu itu ya dari ayunan sampai ke dalam liang lahat itu kita dituntut terus. Makanya tadi beliau sampaikan ini hari Kartini memang Nabi SAW itu luar biasa menginspirasi. Bahkan tadi disebutkan dalam ayat itu nadhirum mubin. Saking menjadi peringatan atau pemberi peringatan yang sangat jelas pun, itu akhirnya yang peradaban yang dulu tidak kenal Tuhan itu dirubah menjadi peradaban yang kenal dengan Tuhan. Makanya statementnya Nabi SAW itu luar biasa. Sebelum ada statementnya Kartini, bahkan R.A. Kartini pun itu terinspirasi dari baginda Rasulullah SAW. Karena beliau Muslim, beliau juga muridnya tadi Mbah Yai Soleh Darat, yang kita ternyata punya seorang ulama yang luar biasa. Kadang-kadang kita kan kalau nggak ulama, kalau nggak dari Arab Saudi misalnya, atau seolah-olah kalau nggak dari Arab Saudi kayaknya nggak mantep Islam kita. Padahal kita dari dulu itu sudah punya para guru-guru kita yang luar biasa, menjadi gurunya guru, termasuk Kiai Soleh Darat yang dimakamkan di Mergota itu termasuk gurunya dari R.A. Kartini, yang mendapatkan inspirasi dari hadis baginda Rasulullah SAW. Kata baginda Nabi, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tolabul ilmi, mencari ilmu itu faridotun, dihukumi fardu. Fardu bagi siapa? Muslimin wa muslimatin, muslim laki-laki dan juga muslim perempuan. Jadi Nabi saja sudah mendorong sebegitu luar biasa. Makanya seperti misal Arab Saudi sekarang itu sudah mulai ada perubahan. Wanita sudah dibebaskan untuk mencari ilmu. Nah, jadi kalau dulu kan wanita Arab Saudi itu masih dalam pendidikan itu masih belum bebas banget. Jadi masih kalah jauh dengan kita. Kita bahkan saking bebasnya kadang-kadang kebebasan terlalu bebas. Tapi itu sebetulnya Nabi SAW sudah memerintahkan kepada kita bahwasanya hukumnya wajib mencari ilmu baik laki-laki maupun perempuan. Nah ini yang kemudian didobrak oleh R.A. Kartini, yang kita dulu itu dininabobokan bahwasanya perempuan itu hanya 3 mur, sumur, kasur, dan dapur.
tapi didobrak oleh era Kartini, kemudian kita bisa berada di semua lini. Dan ini sebetulnya Islam mendorong ke sana. Coba misalnya kita dalam peradaban zaman Aisyah Ummul Mukminin. Aisyah Ummul Mukminin itu kan istrinya baginda Rasulullah, tapi pernah menjadi panglima perang. Pernah dengar bahwa Aisyah itu menjadi panglima perang dalam perang Jamal. Perang Jamal itu perang yang karena salah paham antara Ali bin Abi Thalib dan juga Aisyah Ummul Mukminin. Jadi Aisyah Ummul Mukminin itu kan menuntut ketika Ali menjadi khalifah, menuntut supaya pembunuh dari Utsman bin Affan itu supaya diadili. Tetapi karena belum ketangkap pembunuh Utsman bin Affan, kemudian Ummul Mukminin Aisyah itu mengirim beberapa orang utusan, ya banyak sebetulnya, untuk menanyakan kira-kira kasusnya ini sudah sampai mana kalau zaman kita. Jadi mau menanyakan, tetapi ada orang yang provokator, dianggapnya bahwasanya Aisyah itu mau menyerang Ali. Akhirnya apa? Terjadi perselisihan, salah paham, akhirnya terjadi perang yang namanya Perang Jamal. Ini perang yang dikomandani oleh seorang perempuan, istrinya baginda Rasulullah SAW, yaitu Aisyah Ummul Mukminin. Maknanya apa? Sebetulnya peran-peran kewanitaan itu tidak hanya 3 ur saja, sumur, kasur, dan dapur saja, tetapi memang lebih daripada itu. Makanya kita juga pernah punya pemimpin presiden perempuan, banyak menteri perempuan. Asal bisa menjaga kodrat-kodrat kewanitaannya, maka peran-peran kemanusiaan, peran-peran sosial itu bisa dipegang oleh seorang perempuan. Dan ini adalah yang menginspirasi baginda Rasulullah SAW. Saya kira tambahannya itu dulu. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan? Monggo, mungkin Pak Firman. Monggo, Ji. Itu kalau ada pandangan terpasangan seorang pemimpin yang perempuan itu. Jadi yang dimaksud dengan perempuan itu tidak pantas menampuk atau memegang tampuk kepemimpinan yang tertinggi, itu hadis-hadis yang berkaitan dengan fitrah, menjaga fitrahnya perempuan. Jadi menjaga fitrahnya perempuan, yang fitrahnya perempuan itu di dalam hal yang publik itu seringkali itu banyak fitnah. Perempuan kemudian emosinya seringkali lebih dikedepankan daripada pemikirannya. Nah, berdasarkan dengan ini kemudian ada hadis tadi. Tetapi secara umum dari baginda Rasulullah SAW, asal perempuan itu punya sifat kepemimpinan tadi. Jadi ada sifat-sifat karakter pemimpin, ya bisa saja. Jadi tidak terhalang dengan tadi statement atau hadis baginda Rasulullah yang beliau itu mewanti-wanti dan menjaga supaya supaya dalam kepemimpinan itu betul-betul dipegang oleh orang yang pas, oleh orang yang memang berkompeten. Sedangkan dalam ayat Al-Qur'an bahwasanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ar-rijal atau laki-laki adalah qawwamun, pemimpin, adalah penegak, 'alan nisa, terhadap perempuan. Ya tadi dilihat dari tabiat awalnya, dari tabiat fitrahnya itu memang laki-laki lebih dominan. Laki-laki lebih dominan untuk menjadi pemimpin. Tapi sekali lagi tidak